Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu. Oke. Alisa sudah sapel kartunya di sini. Sebelumnya Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana, semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, tema kartunya kali ini ya, Alisa sudah mensapel kartunya dulu. Kalian tinggal memilih ya salah satu atau mengikuti ketiga file ini, karena energi kadang tidak harus ada di file 1 atau di file 2. Oke. Tema kartunya, apakah dia masih ingin mempertahankan hubungan ini? Ya, sebelum memilih kartunya silahkan berdoa dulu. Dengan keyakinan kalian masing-masing di sini, pilih salah satu file yang menurut intuisi kalian di sini ya. File 1 ada arloji, file 2 ada jantung, di file 3 ada mawar pink. Oke, seperti biasa Alisa ingin mengatakan ini hanyalah sebuah readingan ya. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak ya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya kita serahkan kembali ya. Oke. Alisa akan mulai ya dengan arloji ya. Sebelum memilih file, Alisa selalu mengingatkan silakan berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Ini file 3. Alisa singkirkan dulu ya di file 2. Sekarang Alisa fokus untuk yang memilih file nomor 1 di sini ya. Dengan arloji, apakah dia masih ingin ini ya, melanjutkan hubungan ini gitu. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Alisa ingin klarifikasi di sini untuk yang personal reading bisa dihubungi Alisa lewat WhatsApp ya. Alisa taruh di deskripsi nomornya ya. Dan maaf sebelumnya karena Alisa selalu slow respon. Tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua orang. Karena energi itu kadang bisa ketarik, kadang tidak ya di setiap readingan. Apakah dia ingin ya melanjutkan hubungan ini? Oke. Oke, Alisa bacakan dulu ya. Apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan ini? Untuk yang memilih file nomor 1 ya, dari dasar hati dia, dari lubuk hati dia yang terbedalam di sini, masih menyayangi kalian ya. Perasaan dia begitu besar terhadap kalian, menganggap kalian itu adalah sesuatu yang memang benar-benar berarti di dalam kehidupan dia ya. Bersama dengan kalian ya, di sini Alisa melihat dia merasa bebas, mungkin mengekspresikan dia tidak harus menjadi orang lain, karena yang Alisa lihat di sini kalian bisa menerima dia apa adanya di sini ya, apa adanya. Dia tidak harus menjadi orang lain atau berpura-pura menyembunyikan sesuatu. Dia tidak perlu melakukan itu ya. Dia merasa nyaman dengan kalian di sini ya, yang Alisa lihat. Walaupun ya yang namanya suatu hubungan, Alisa hanya bisa mengingatkan
tidak ada hubungan yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu tidak ada di ini ya pada seorang makhluk ya. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke. Dia merasa bebas, dia tidak dalam ketertekanan ya bersama dengan kalian di sini. Menemukan kalian di dalam hidup dia adalah suatu yang anugerah bagi dia ya. Mungkin karena sebelumnya dia pernah mengalami trauma yang Alisa lihat di sini, trauma dari masa lalu. Mungkin dia pernah disakiti oleh seseorang, atau dia di sini merasa pernah dimanipulasi atau dimanfaatkan ya. Bertemu dengan kalian yang mau mengerti tentang keadaan dia, itu dia cukup bersyukur ya. Oke, dan di sini juga Alisa melihat ya pertemuan ya, menemui seseorang yang seperti kalian ya, sosok yang seperti kalian gitu ya. Mungkin di dalam bayangan dia dulu kayak tidak ada, karena dia sudah merasa pernah patah ya sebelumnya ya. Jadi kehadiran kalian itu cukup membuat dia bagaikan di dalam ini ya, dalam mimpi rasanya dia, seperti mimpi menemukan seseorang yang mau mengerti dia, menerima dia apa adanya, dengan mungkin masa lalu yang ini ya, yang tadinya kayak nggak ada orang yang benar-benar tulus gitu. Dia berpikir seperti itu. Mungkin ini juga ada di energi kalian yang saya lihat ya. Bukan hanya dia saja yang merasa seperti ini ya, yang saya lihat, tetapi juga kalian sendiri gitu yang saya lihat di sini, di kaliannya juga ya. Bertemu dengan dia adalah salah satu impian yang sebelumnya kalian inginkan ya. Dia mampu membuat kalian happy. Intinya hubungan ini sama-sama tidak saling mengekang yang saya lihat ya, yang Alisa lihat di sini. Dan kalian juga punya angan-angan ya untuk bisa bersama dalam suatu komitmen yang dimana dibilang apakah ini suatu pernikahan gitu ya, dan membawa suatu kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Oke, seperti yang Alisa lihat, bukan dia saja, kalian juga mempunyai harapan ya tentang dia di sini. Dia mau mengajak kalian berkomitmen dengan jelas ya. Dia mau kalian mau gitu loh. Dia itu memberikan apa yang kalian harapkan atau apa yang dia janjikan kepada kalian ya, tanpa harus kalian itu ada rasa takut ya dengan bayang-bayang masa lalu ya. Di sini sama-sama ya, jika kalian saling memahami gitu ya, mungkin pelangi atau mimpi yang kalian inginkan akan bisa kalian raih di sini. Karena masih ada kesempatan. Kalau yang untuk bermasalah di sini Alisa lihat masih ada kesempatan kalian untuk berkomunikasi kembali di sini ya, memanggil kembali hati kalian, menjalin kembali kasih sayang kalian. Walaupun ya saat ini memang terlihat hal yang bermasalah ya, ini tentu Alisa menjabarkannya sesuai yang bermasalah atau yang tidak punya masalah. Kalian bisa menempatkan posisi kalian di saat menonton video Alisa ini. Oke, Alisa akan lanjutkan. Walaupun ada ego sedikit yang harus membentangi ya perasaan kalian di sini, tetapi semua itu ya, semua itu bisa
kalian lawan di sini, semua itu bisa menyingkir ya. Semesta akan membantu kalian di sini ya, melewati fase-fase dimana ada pasang surut di dalam hubungan ini ya. Akan diberikan kekuatan yang lebih untuk menghadapi setiap masalah yang datang pada akhirnya nanti ya, atau yang sedang terjadi ya. Kalau yang masih baik-baik, semoga selalu baik begitu ya. Ini kalian akan selalu mendapatkan suatu kekuatan yang dimana mungkin ya, dengan cara pemikiran kalian yang positif ya, kalian bisa menarik energi yang baik ya dalam kehidupan kalian di sini ya. Ada awal yang baru untuk kalian ya. Ada lembaran yang baru, ada harapan. Ya, di sini intinya ada harapan kalian untuk bisa bersama kembali ya, merangkai mimpi-mimpi kalian. Karena yang saya lihat dia dan kalian di sini emosinya terhubung cukup kuat ya, sama-sama menginginkan suatu kebahagiaan, sama-sama menginginkan ke jenjang yang lebih serius. Dia juga merasa nyaman ya dengan adanya kalian di sini. Dan di sini ada kartu dimana akan terjadi suatu ya, akan terjadi suatu komitmen yang lebih serius ya. Setelah mungkin kalian melewati fase dimana bisa dibilang maaf ya, ini adalah suatu perjalanan dan proses kalian untuk bisa bersama-sama ya. Bersama-sama artinya untuk meraih apa yang kalian inginkan di sini ya. Jadi semua kebahagiaan tidak berawal dari kemudahan, ada juga yang berawal dari kesusahan dulu ya, dari perjuangan yang pahit dulu, baru kalian mendapatkan suatu komitmen yang benar-benar serius dengan seseorang yang kalian sayangi ya. Tidak ada yang mudah begitu ya di dalam suatu perjuangan, apalagi menyangkut ego ya, menyangkut ego yang sama-sama keras di sini. Kalian harus bisa mematangkan dulu ya, bisa memahami satu dengan yang lain dulu ya, bisa menyingkirkan apapun itu, entah itu ego, entah itu hubungan jarak jauh, kecemburuan yang ada di dalam lingkup hubungan kalian di sini. Harus diinikan dulu ya, dipahami dulu ya. Semesta akan membantu kalian, memberikan kekuatan yang lebih di sini ya, di dalam perjalanan cinta kalian di sini ya. Walaupun jalannya berbatu atau ibaratnya kalian itu dalam fase yang sulit, semesta akan membantu kalian, memberikan ini ya, kekuatan intinya untuk kalian berdua yang ingin melangkah dalam suatu kebaikan ya. Karena tidak ada suatu hal yang sia-sia, tidak ada juga usaha yang sia-sia di sini jika menyangkut suatu kebaikan ya. Lihat kartunya ya, menyangkut suatu kebaikan, semesta akan memberikan kekuatan yang sangat besar, bahkan tanpa kalian sadari, bahkan tanpa kalian duga-duga ya. Alisa selalu ini ya, percaya dengan kekuatan ya, kekuatan semesta, kekuatan Tuhan ya. Alisa selalu menyerahkan semua kembali kepada Tuhan, karena sebenarnya kita kadang tidak ada daya tanpa ada restu dari semesta dan dari Tuhan ya. Memang hidup itu adalah suatu pilihan ya, karena kita yang harus memilih situasi itu sendiri. Tetapi kembali lagi, hidup itu adalah mutlak ya. Ada yang bisa kita hindari dan ada yang tidak bisa kita hindari. Karena itu adalah bagian dari takdir kehidupan ya. Itu kita harus percaya dengan semua itu. Oke, untuk yang memilih file nomor 1 ya, di sini ada Aries, ada Gemini ya, ada juga Libra. Mungkin ada zodiak-zodiak
yang lain di sini ya, yang tidak Alisa sebutkan di sini. Kalau energinya resonan berarti ini readingan untuk kalian. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Tetap berpikir positif ya, agar energi ini benar-benar datang kepada kehidupan kalian ya. Oke, salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 1. Semoga selalu sehat, apa yang diinginkan ya, apa yang didoakan semoga dijabah oleh Tuhan ya. Dan semoga alam semesta selalu memberikan kalian energi yang terbaik dalam kehidupan ya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Siapa yang memilih jantung putih di sini sesuai dengan temanya ya. Oke. Maaf di sini sedikit sedikit hujan ya, jadi agak slow. Oke, sesuai dengan tema di sini, apakah dia masih ingin ya mempertahankan hubungan ini, begitu ya. Sekarang Alisa berikan kesempatan ya untuk menshuffle kartunya dulu. Oke, salam ya untuk kalian yang memilih file di nomor 2 di sini. Kalau ada yang ingin lebih detail bisa hubungi Alisa ya, bisa melakukan personal reading ya di sini. Tapi Alisa meminta maaf jika slow respon, apalagi yang untuk membutuhkan ya personal harian, bimbingan harian di sini. Apakah dia masih ya ingin melanjutkan hubungan ini? Oke, untuk yang memilih file nomor 2, sepertinya kalian banyak belajar dari hubungan ini ya. Entah itu saling memahami satu dengan yang lain ya. Belajar memaafkan ya. Yang Alisa lihat di sini. Walaupun banyak kesakitan mungkin yang Alisa lihat ya, tapi kalian itu tidak takut ya untuk melangkah lebih maju ke depan dalam suatu hubungan, karena kalian di sini adalah orang yang punya pemikiran yang positif yang Alisa lihat, dan jiwanya kuat banget ya. Alisa melihat jiwa kalian yang memilih file nomor 2 di sini cukup kuat ya, karena ada perjalanan spiritual juga yang Alisa lihat di dalam hubungan kalian ini. Harus tahu ya, oh ya, kadang hubungan itu ada fasenya ya, ada sedikit kecurangan, tapi kalian kok masih sayang dan tidak bisa meninggalkan dia, begitu ya. Apakah ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Bahkan kalian itu kadang beranggapan yang tidak seharusnya ya, yang terjadi sesuai dengan kenyataan gitu loh. Kadang pasangan cuek, dibilangnya nggak sayang, entah itu dibilang punya orang ketiga. Tidak semua seperti itu pada kenyataannya ya. Kadang apa yang kita pikirkan itu kadang tidak sama. Oke, Alisa akan membaca kartunya di sini ya. Seperti yang Alisa bilang tadi ya, di dalam hubungan ini banyak sekali pembelajaran yang kalian dapatkan ya.
Yang paling Alisa lihat di sini adalah belajar memaafkan. Yang Alisa lihat di energi yang nomor 2, karena Alisa lihat di sini juga ada perjalanan tentang spiritual. Pertemuan satu dengan yang lain ditunjukkan kepada semesta ya, untuk melatih diri kalian. Ada ya, entah dianya atau kalian di sini ya. Rasa ego, rasa amarah yang timbul ya, rasa yang tidak ada kestabilan, maksudnya di sini bisa dibilang selalu apa-apa maunya cepat gitu ya, mau yang instan ya, hubungan yang instan terjadi dengan tidak perlu drama. Maunya kalian di sini janganlah banyak drama gitu di dalam suatu hubungan ini. Tapi Alisa sudah menyampaikan ya tadi, di dalam hubungan ini kalian ada perjalanan spiritual. Jadi apapun yang kalian alami di sini maaf ya, Alisa agak serak ya. Pertemuan ya antara dia dan kalian ya. Mungkin kalian di salah satu di sini ya, energinya entah dia atau kalian di sini yang merasa dimanipulasi ya, yang merasa dimanipulasi, yang merasa banyak sakitnya ya kalian ya, dengan hubungan yang bisa dibilang cuman berada di online saja gitu, berawal dari online, berakhir di online. Ada juga yang seperti ini di file nomor 2. Kenapa kita harus saling menyayangi sedangkan kita tidak pernah bertemu? Oke. Itulah yang Alisa bilang tadi ya. Kenapa kita bisa mengikat janji padahal kalian belum pernah ketemu? Kenapa harus kita membangun mimpi-mimpi? Bisa jadi. Semua bisa terjadi di sini ya. Alisa selalu mengingatkan, keajaiban semua bisa terjadi. Yang tadi awalnya kalian tuh seakan jauh dan tidak mungkin, dianya yang seakan-akan tidak memahami apa yang kalian mau. Di sini tiba-tiba bisa gitu menjadi orang yang lebih baik di dalam suatu komitmen. Ya, bisa menawarkan sesuatu yang dimana bisa dibilang membawa kebahagiaan ya terhadap kalian ya, dan bisa menjadikan kalian di sini membentuk semangat baru di dalam kehidupan kalian ya, yang mungkin tadinya kalian seakan down dengan kepergian dia atau kalian kehilangan seseorang ya. Dengan kehadiran dia, walaupun banyak kendala di hubungan ini, cuman akan selalu ada ya, dimana waktu kalian tersenyum, yang Alisa lihat ya, menciptakan atau mengikat suatu janji dengan kalian ada di sini. Dan iya, di tengah-tengah ini ya, rasa kekhawatiran kalian yang cukup berlebihan tentang sesuatu yang belum pasti ya, yang membuat kalian seakan-akan optimis ya dengan keadaan gitu ya. Apakah bisa bersama kembali? Di sini dari kartu kalian bisa ya. Ada keinginan dia masih merangkul kalian ya, masih merangkul kalian, masih mempertanyakan apakah hubungan ini kita bisa lanjutkan menuju jenjang yang lebih serius ya, membentuk suatu keluarga ya. Ada impian di sini membangun keluarga, ada anak di sini. Namun perjalanan ini memang tidak mudah, yang Alisa bilang ya, memang tidak mudah. Kalian harus menyingkirkan perasaan di mana mungkin ya ada kesalahpahaman di antara kalian di sini, hadirnya orang ketiga. Nah, itu adalah suatu ujian untuk kalian di sini ya, agar kalian bisa lebih tegar, lebih kuat dan bisa belajar ya. Apalagi yang sudah berpasangan ya, terutama Alisa mengingatkan di sini ya. Energi memaafkan
energi pembelajaran satu dengan yang lain di sini, atau ke kalian yang terlibat triparti di sini ya. Ini adalah suatu pembelajaran dalam kehidupan ya, untuk menjadi lebih baik ya, untuk mendapatkan yang terbaik juga. Kalian harus lebih menyayangi diri kalian sendiri dulu ya. Sayangi diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian sudah bisa ya menyayangi diri kalian, dan dia juga bisa lebih mencintai dirinya sendiri, lebih bisa menghandle perasaan dia, karena di sini memang belajar ya pada intinya. Itu akan bisa gitu loh, kalian berikan perasaan sayang, perasaan cinta yang sudah berlebih kepada diri kalian sendiri, kepada dan bisa diberikan lebihnya itu kepada orang lain ya. Dari diri dulu baru ke orang lain ya, biar tidak merasa tersakiti sekali di sini, biar tidak ada emosional yang tidak stabil. Dahulukan dulu diri Anda sendiri dulu, baru bisa membahagiakan dulu diri sendiri dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan suatu kebahagiaan jika diri kita saja tidak bahagia gitu. Jangan dibiasakan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain ya, atau kepada pasangan kita, menuntut dibahagiakan selalu, karena tidak ada orang yang sempurna di sini. Karena kita lebih baik membagi suatu kebahagiaan daripada menuntut kebahagiaan dengan orang lain. Itu sikap yang lebih bijak untuk menghindari rasa sakit, untuk menghindari kita dimanipulasi oleh seseorang. Itu akan terhindar jika kita sudah punya prinsip membahagiakan diri sendiri dulu, baru kita membagi cinta, baru kita menyebar cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sangat bijak ya, karena di sini ada yang Alisa bilang tahap pembelajaran di dalam hubungan ini. Memang Alisa dianya juga lagi belajar ya, lagi belajar bagaimana menghargai suatu komitmen, bagaimana mengendalikan emosional ya, bagaimana mengambil kontrol atas emosi dia sendiri di saat dia senang, di saat dia sedih, biar tidak terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan, maaf, meskipun itu cinta, yang terlalu berlebihan itu juga jatuhnya nanti nggak enak gitu ya, karena setiap perjalanan pasti akan ada batu kerikil ya, itu pasti. Jadi sayangi diri sendiri dulu di sini ya, sayangi diri sendiri dulu, baru kalian bisa mendapatkan banyak cinta, karena kalian juga memberikan cinta kepada orang-orang di sekitar kalian di sini ya. Dan dianya juga belajar seperti itu ya. Ditanya dia apakah masih bisa gitu, masih ingin dalam suatu hubungan ini. Iya, dia ingin ya, ingin kembali merangkul kalian di sini. Alisa tidak perlu bolak-balik menerangkan semua ini ya, secara ringkas saja. Ini adalah suatu pembelajaran ya, sebelum kalian bisa bersama-sama kembali, sebelum kalian bisa, yang Alisa bilang, membangun suatu keluarga ya, mempunyai seorang anak ya di sini, atau yang tadinya belum berkomitmen gitu, bisa memberikan suatu semangat kepada orang lain. Intinya sesuatu yang berarti di dalam kehidupan dia, di dalam hubungan ini ya, dia ada untuk kembali dengan kalian. Cuman saat ini masih butuh waktu dan proses untuk pembelajaran suatu kehidupan ya. Alisa mungkin ini tidak akan resonate untuk semuanya. Jika ada yang ingin lebih detail, bisa melakukan personal reading, karena akan ditarik energinya secara personal. Ini kan umum, ada yang ketarik, ada yang tidak gitu ya. Oke, cukup ya penjabaran Alisa untuk yang memilih file nomor 2, karena Alisa tidak akan panjang lebar menjelaskan di sini ya.
dia ada niat kembali kepada kalian, ada keinginan untuk membangun suatu hubungan yang lebih jelas, ya. Karena bagi dia dia butuh waktu untuk mengendalikan dirinya sendiri, diamnya dia saat ini, ya. Itu adalah suatu pembelajaran, di mana ini adalah tahap belajar untuk dia. Bagaimana dia bisa memahami orang lain, karena yang Halisa lihat dia memiliki sedikit ego di sini, ya. Jadi dia memang butuh waktu untuk belajar menghargai suatu komitmen, mengambil suatu tindakan. Karena yang Halisa lihat, dia ini bukanlah orang yang gimana ya, intinya dia masih butuh waktu untuk mematangkan diri dia sendiri. Jadi kalian cintai dulu diri kalian sendiri sambil menunggu dia, kalau kalian masih sayang di sini, ya. Karena untuk seseorang berubah itu butuh waktu, butuh bimbingan juga, ya. Karena tanpa sesuatu bimbingan akan mustahil ada konsisten, ya, di dalam perubahan karakter di sini. Ya, karena karakter bisa dibentuk, siapa bilang? Karena lingkungan juga bisa membentuk karakter. Ya, oke. Di sini bisa ada Scorpio, ya, bisa ada Aquarius, bisa Leo, ya. Sabar ya untuk yang mempunyai pasangan lagi di fase yang bermasalah. Yang tidak bermasalah, fun-fun aja. Tetap jaga energi kalian biar tetap stabil, ya. Percayai intuisi kalian, itu yang terpenting. Dengarkan intuisi kalian, ya. Oke. Sekarang Halisa ke file yang nomor 3, ya. Salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 2. Semoga selalu sehat, ya. Tetaplah berpikir positif, ya, biar energi kalian juga direspon oleh semesta dengan baik, ya, karena akan dikembalikan lagi kepada kalian sendiri di sini, apapun pemikiran kalian. Oke, Halisa ke file yang nomor 3, ya, sesuai dengan tema. Apakah dia masih ada keinginan untuk mempertahankan hubungan ini? Banyak banget, ya, ada yang tentang pembelajaran di sini. Oke. Izinkan Halisa untuk mensapel kartunya dulu. Halisa akan menjelaskannya secara ringkas tanpa harus bolak-balik di sini. Bismillah. Oke. Apakah dia masih ingin, ya, melanjutkan hubungan ini? Yang Halisa lihat, ya, walaupun lagi ini, ya, apakah kalian ada lagi yang proses healing di sini dengan situasi? Tidak semuanya healing dengan seseorang, ya, tapi healing dengan situasi. Artinya masih menjaga hubungan, cuman butuh waktu, seperti itu, ya. Oke, Halisa masih menshuffle kartu. Memang di Halisa diajarkan sabar, ya, sabar menunggu.
ada kartu love ya yang keluar untuk nomor 3 di sini. Oke. Lagi satu. Apakah dia masih? Oke, Alisa akan bacakan ya untuk yang memilih file nomor 3 di sini ya. Apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan ini? Yang Alisa lihat di sini perasaan dia masih kuat ya, masih kuat terhadap kalian di sini. Entah kalau ada yang kalian sedang bermasalah, dia butuh waktu untuk healing dari situasi. Bukan healing dari kalian, tapi healing dari situasi. Ya, disimak dengan baik ya setiap apa kata Alisa di sini. Kalau ada yang salah, kalian pasti bisa ya menempatkannya di mana gitu. Yang Alisa lihat perasaan kuat ya terhadap kalian di sini. Dan dia juga membawa kalian di dalam doa-doa dia ya, berharap situasi itu akan membaik ya, berharap ada suatu kemudahan ya. Intinya dia menginginkan sesuatu yang dimana mungkin energinya ini entah kaliannya atau dia ya yang berada dalam suatu kebingungan di sini. Yang Alisa lihat ya berada dalam suatu kebingungan di mana entah itu keraguan-raguan karena ada pihak lain mungkin ya yang secara tidak langsung membuat pikiran kalian tuh kacau. Entah dianya ini pikiran kalian atau dia ini kacau gitu di sini. Ya sehingga kalian memutuskan untuk saling diam ya. Padahal perasaan kalian di sini sama-sama saling mencintai ya. Sama-sama saling mencintai ya, dan walaupun banyak ya kendala yang terjadi gitu ya, entah itu hasutan dari orang lain ya yang mungkin tidak bertanggung jawab dengan perasaan kalian akhirnya di sini ya. Kalian menjadi ragu karena banyak mendengarkan ini ya, masukan dari luar. Saran Alisa sih ya, kalau kalian ingin menceritakan masalah gitu ya kepada seseorang, pilihlah seseorang yang memang benar-benar kalian percaya, yang benar-benar di saat kalian berbicara atau curhat dengan seseorang itu kalian ada perasaan lega dan bisa mengambil suatu keputusan. Bukannya malah membuat kalian itu kayak menjauh satu sama lain dengan pasangan gitu, berprasangka buruk gitu. Itu energinya ngaruhnya akan buruknya kepada kalian gitu loh, bukan kepada yang ngasih ini ya, yang ngasih solusi seperti itu. Oke, di sini yang Alisa lihat perasaan dia sama terhadap kalian ya. Jadi kalian tuh nggak perlu harus ragu gitu. Sebenarnya permasalahan yang terjadi di sini kan intinya dari diri kalian sendiri sebenarnya yang Alisa lihat. Rasa ragu, rasa yang ingin meninggalkan ya. Yang Alisa lihat mungkin kalian tuh menuntut sedikit banyak waktu dari dia gitu. Apakah ini hubungan LDR? Alisa juga tidak tahu ini ya, menuntut waktu dari dia. Nah, dia sendiri dalam keadaan sibuk, entah dia punya masalah. Karena yang Alisa lihat dia healing dari situasi. Artinya mungkin dia punya situasi yang dimana nggak bisa dia bicarakan dengan kalian, nggak bisa
dia katakan dengan kalian di sini ya. Kalau masalah perasaan dia kuat di sini ya, hati dia pada kalian, dan bahkan dia itu gitu ya, membawa nama kalian di dalam doa yang saya lihat ya, yang Alisa lihat di sini, dan berharap gitu ya, energi yang ada di antara kalian dan dia gitu adalah energi yang dimana bisa membuat suatu perubahan ya, perubahan dalam kehidupan dia menjadi lebih baik ya, walaupun kalian berjauhan gitu ya, tapi secara batin gitu ya, dia bisa merasakan di sini ya, entah itu kalian marah, entah itu kalian lagi ngambek gitu ya, akan ada perubahan ya, perubahan yang terjadi mungkin karena doa-doa dia juga di sini, karena dia tulus mencintai kalian yang Alisa lihat nih, yang memilih file nomor 3 ya, yang dengan mawar pink ya, yang tadi memilih mawar pink di sini ya, dia tulus mencintai kalian di sini. Kalian adalah kekuatan bagi dia ya, kekuatan dimana di saat dia mungkin sedang terjatuh, entah itu dari finansial, dari emosional dia yang down gitu, kalian mampu memberikan suatu cahaya di sini, titik balik dari kehidupan yang bisa dibilang tadinya yang down gitu, dia bisa kembali bangkit gitu. Kalian bisa membawa perubahan ya dalam kehidupan dia. Makanya maaf di sini kadang ada banyak juga yang kalau lagi personal gitu ya, mungkin pikirannya sudah kacau banget gitu, ingin memutuskan karena mungkin pasangannya dia cuek atau apa gitu, dia menganggap pasangan gak sayang lah, yang bla 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 gitulah ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu hanyalah suatu pemikiran yang sebenarnya disertai dengan ego ya, bukan suatu pemikiran yang matang dan bukan dari intuisi juga gitu, hanya emosional semata karena kadang telat direspon seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada salahnya orang menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang sedikit lembut itu sebenarnya tidak ada salahnya di sini. Apakah orang lembut itu akan didominasi atau dijahatin? Tidak ya, karena kita harus percaya Tuhan tuh nggak akan tidur gitu ya, kita kan punya Tuhan, jadi kita nggak perlu takut gitu ya dengan hal-hal yang karakter kita harus, apakah harus galak seperti itu, kan belum tentu itu menyenangkan untuk orang lain juga. Oke. Dan di sini Alisa lihat ini bisa menjadi satu gitu ya, ini bisa menjadi suatu penyatuan ya. Dan di sini seperti yang Alisa bilang ya, dia tidak ada masalah dengan kalian di sini ya. Kalau ada seandainya ada jeda atau apa gitu ya, dan kalian menganggap dia nggak sayang dengan kalian, itu hanya pemikiran kalian saja. Tapi tentu ini tidak akan resonate untuk semua yang memilih file nomor 3, tidak bisa dijadikan patokan. Oh ya, Kak Alisa bilang seperti ini dengan readingan ini gitu. Yang pastinya bener dong, pacar gue itu setia sama gue gitu. Ini kan energi banyak orang gitu ya, ini kan umum gitu. Kalau yang lebih personal lain lagi ceritanya, itu kan energi kalian sendiri. Karena dengan tarot gitu ya, energi seseorang entah itu jauhnya ada di mana gitu ya, kita bisa tarik ya dengan energi di sini ya melalui tarot-tarot. Kadang kalau yang ini bisa merasakan apakah dia lagi marah dengan kalian atau tidak, itu si reader sendiri pun akan mengerti gitu, karena si reader akan merasakan dengan energi dia sendiri apakah orang yang dia fokuskan itu sedang marah atau tidak. Itu akan reader sendiri akan mengetahuinya di sini. Oke. Jadi bisa disarankan untuk oleh Alisa ya untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti ya, karena yang namanya ini ya pilih kartu gitu kan,
energi banyak orang, bukan energi personal ya. Oke, untuk yang memiliki masalah atau butuh bimbingan, bisa ya minta bimbingan dengan para reader ya. Tentu beliau juga agak semua itu mempunyai bimbingan yang khusus untuk seorang personal yang datang. Oke, di sini bisa menjadi satu kalian ya, bisa bersama-sama, karena di sini dari kartu yang keluar kalian telah menemukan seseorang yang tepat ya dalam kehidupan kalian ya, orang yang tepat yang bisa diajak melangkah dalam suatu komitmen yang lebih jelas ya, karena dia menyerahkan hatinya kepada kalian, menyebut nama kalian di dalam doa. Ya jelaslah dia ingin mempertahankan hubungan ini ke dalam jenjang yang lebih serius lagi ya. Lebih lihatlah kesalahan diri sendiri dulu ya, karena tidak baik juga harus menunjuk kesalahan itu kepada pasangan, apalagi pasangan kita jauh ya. Tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan ya. Tapi kadang kalau kita tidak bisa memakai intuisi dengan benar ya, kita akan memakai logika dan logika yang kadang meracau pikiran kita sendiri. Oke, ditambah lagi dengan ya curhatan-curhatan atau omongan-omongan dari luar, itu akan bikin kepala tambah pusing nantinya ya. Oke. Untuk yang memilih file nomor 3 di sini bisa ada ini ya. Ada Virgo ya, ada Capricorn, mungkin ada Taurus, ada juga water sign di sini, ada Scorpio juga yang bisa Lisa bilang di sini ya. Mungkin ada juga zodiak-zodiak yang lain. Cukup ya untuk penjabarannya. Untuk yang memilih file nomor 3, sekali lagi Halisa meminta maaf jika di dalam readingan ada kata-kata Halisa yang tidak sopan atau tidak tepat. Mohon dimaafkan. Bantu Halisa ya untuk memaafkan semua perkataan Halisa di dalam readingan ini. Oke, tetap semangat ya, tetap berpikir positif. Jika ada sesuatu yang memang mengganjal, dibicarakan dengan baik-baik pada pasangan, apalagi yang sudah berkeluarga seandainya ini ya. Oke, karena tidak ada orang yang sempurna, karena kesempurnaan bukanlah milik kita ya. Oke, salam santun, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.